Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-14 dan ke-15. Tinggal 2 ayat kita akan selesaikan saudaraku. Ayat 14, salam Titus, salam seperti Kristus. Ya. Ayat 14, saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar memelihara perbuatan-perbuatan yang baik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, supaya jangan mereka tidak berbuah. Ini penutup nasihat Paulus. Di sini Paulus tidak menyebut semua orang, tapi dikatakan orang-orang kita. Artinya di sini suatu lingkup terkecil, suatu lingkup kecil. Demikian juga kita tidak perlu berusaha membuat semua orang menuruti teladan kita. Tetapi paling tidak apa yang menjadi beban pelayanan kita, misalnya dalam persekutuan sel kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam teman sekerja kita, teman sekolah kita. Mereka-mereka ini yang paling tidak bisa mencontoh teladan kita. Oleh karena itu Paulus menyebut orang-orang kita. Dia nggak nyebut orang-orang di negara-negara lain yang luar-luar. Enggak, dia nyebut orang-orang kita. Paulus merindukan paling tidak kawan-kawan sekerjanya itu belajar memelihara perbuatan-perbuatan yang baik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Pada konteks ini, Paulus ingin semua hamba-hamba Tuhan atau semua kawan-kawan sekerjanya itu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan melakukan perbuatan baik. Bukan dengan cara yang tidak halal atau mengharapkan laba yang keji, seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya di kitab Titus. Seorang hamba Tuhan harus bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Loh, saya gak cukup, ya berpada. Namanya saya menerjunkan diri ke ladang Tuhan sebagai full timer, ya harus memenuhi kebutuhan pokok sendiri. Nah, bukan dengan cara-cara yang gak halal, bukan dengan meminta-minta. Aku ingin bangun gereja, minta sumbangan. Tidak seperti itu. Ya kita tulis sumbangan pada rekening ini, sudah selesai. Gak dibombong. Harus. Enggak. Tulis kalau mau menyumbang boleh. Gitu aja. Tapi harap Tuhan, kalau uang kas gak cukup, ya jangan mengadakan proyek. Berpada. Pada waktunya Tuhan akan gerakan orang-orang itu akan menjadi satu. Ayo bangun proyek ini. Sebagai gembala ngikut aja. Ya sudah, tapi gak ada uang. Kita punya. Saya tergerak untuk membangun gereja. Memberi. Ya sudah. Ada gereja kecil dipugar menjadi gereja yang meskipun masih kecil tapi terhias dengan baik oleh seorang hamba Tuhan. Lah, tidak ada masalah saudaraku. Ada jemaat Tuhan memberi. Ya sudah. Ya kita ikut itu dari Tuhan. Tapi kita enggak mendorong, enggak mengajak-ajak, ayo memberi satu rumah dapat 2 rumah, enggak seperti itu. 1 Korintus 9:7 mengatakan janji Tuhan, ini janji Tuhan. Jika hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka hidupnya pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tidak akan kekurangan, tidak akan minta-minta. Tujuannya adalah agar jemaat atau orang-orang di sekitarnya itu bisa berbuah-buah melihat kesaksian itu para hamba-hamba Tuhan. Wih, hebat ya orang ini ya. Nggak minta-minta tapi hidupnya terpelihara. Wah, hebat ya hamba Tuhan ini. Begitu. Tapi kalau hamba Tuhan minta sana, minta sini, minta sumbangan ini ditodong, ini mengajukan proposal, tolong dong sumbang minim 30 juta. Itu kesaksian yang jelek. Dan orang jadi batu sontohan, saudaraku. Wah, pendeta zaman sekarang ini suka minta-minta. Aku gak mau jadi Kristen. Nah, jadi batu sontohan kan? Oleh karena nama Tuhan, oleh karena seorang oknum-oknum ini, nama Tuhan dihujat. Roma 2:24. Jangan jadi batu sontohan karena minta-minta uang. Terus juga bergaya hidup mewah. Jangan, saudaraku. Inilah nasihat Paulus bagi hamba-hamba Tuhan saat ini. Belajar hidup berpada. Ini dalam terjemahan lama istilah 1 Timotius 6 ayat 6, berpada. Paling tidak kebutuhan pokoknya terpenuhi dulu. Jika bagi hamba-hamba Tuhan saat ini, jika memang dikehendaki Tuhan untuk mendapatkan barang-barang yang mahal, maka disyukuri. Tapi jikalau tidak, tetaplah juga bersyukur. Hal yang terpenting adalah kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang, sehingga menyebabkan orang lain berbuah-buah melihat hidup hamba-hamba Tuhan, melihat hidup kita. Paulus ngomong apa? Berbicara apa? Saya nggak mau makan daging. Kalau saya makan daging itu
justru menjadi batu sontuan buat orang lain. Bahkan daging itu netral loh. Tapi Paulus nggak mau. Kalau kita mungkin dalam satu gereja, kalangan-kalangan yang mungkin tidak terlalu mampu, nah kita diberikan oleh teman kita, mungkin oleh saudara kita jam yang mahal. Ya kalau kita pakai, kok sungkan ya. Mereka kalangan-kalangan yang nggak mampu, saya kok pakai jam yang mewah. Ya saya pakai jam mewah mungkin di pesta pernikahan aja, atau di yang di luar aja. Karena saya kan harus menghargai dong pemberian anak saya. Anak saya sudah memberikan hadiah ulang tahun dan saya diberi jam mahal, ya sudah saya harus hargai. Tapi kalau di jemaat saya pakai jam biasa aja. Oh itu loh kebijaksanaan, saudaraku. Jangan wah pakai jam mahal. Jadi jemaat bilang, loh, pendeta saya kok bergaya hidup mewah ya. Kalau bolehlah kita pakai untuk pertama. Pada waktu ada selentingan seperti itu, ada berita seperti itu, ini jangan pakai dah, daripada kita jadi batu sontoan, saudaraku. Ini ya, jadi hamba-hamba Tuhan itu harus jadi berkat buat orang lain, jadi teladan buat orang lain. Ayat 15, kita akhiri ayat 15 sebagai salam penutup. Ayat 15 saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Semua orang yang bersama dengan saya memberi salam kepadamu. Sampaikanlah salam kepada mereka yang mengasihi kita di dalam iman. Anugerah menyertai kamu semua. Amin. Ini salam penutup Paulus, di mana hampir semua suratnya Paulus memberi salam penutup. Paulus memberi salam dari orang-orang yang bersama dengan dia. Jadi pada waktu menulis surat ini, ada orang-orang yang bersama dengan Paulus, pengikut Paulus, mungkin rekan sekerja Paulus. Ini penutup yang sangat dirindukan oleh Paulus terjadi dalam kehidupan Titus dan jemaat di Kreta. Apa? Anugerah Allah menyertai diri Paulus dan semua yang bersama-sama. Anugerah Allah menyertai diri Titus dan semua yang bersama-sama dengan Titus. Ditutup. Kiranya anugerah itu menyertai kita. Hamba Tuhan juga harus memberikan doa berkat loh. Saat akhir khotbahnya, berikanlah doa berkat. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai saudara semua, limpah dengan karunia buah roh, pimpinan, kesukaan Roh Kudus. Menyertai. Berkat ini diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini saudara, seorang yang mempunyai anugerah Allah, maka orang tersebut akan memiliki keselamatan dan kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memperkenankan Tuhan. Oleh karena itu, saya memberikan singkatan Titus. Surat Titus ini singkatan dari Titus seperti Kristus. Ini pengajaran Titus, ini pengajaran banyak berkaitan pengajaran seperti Kristus, saudaraku. Saudara bisa baca lagi, saudara bisa ulangi video ini. Ada sekitar 30, 31, 32 atau 35 video tentang The Secret of Titus. Saudara pelajarin lagi. Dan saudara akan mempunyai hidup yang seperti Kristus. Karena banyak segi hidup diceritakan dari surat Titus ini. Ya, kita akhiri surat Titus ini oleh anugerah Tuhan. Sudah 56 lembar saya tulis. Itu oleh anugerah Tuhan saya bisa tuliskan ini menjadi sebuah tulisan. Dan saya juga berharap video-video yang sudah saya beritakan ini menjadi berkat bagi para pembacanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.